Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video ke-11 tentang air foundation, dan ini kita masuk kepada face filter atau air face lah. Nah, di video sebelumnya udah bikin menu utama dan nanti bakal diarahkan ke air face ini ketika kita klik face filter. Nah, di sini yang kita lakukan adalah kita hapus dulu si main kamera. Habis itu kita masukkan XR, yang pertama adalah XR session. Kemudian kita tambahkan lagi XR origin yang mobile AR. Habis itu kita tambahkan satu lagi AR default face. Nah, di sini kalau kita klik bagian XR origin, itu kan seperti yang di video sebelumnya yang di image tracking, itu perlu yang namanya AR manager ya. Nah, karena kita di sini di bagian face, jadi kita carinya AR face manager. Nah, di AR face manager ini kita lihat di sini dia perlu yang namanya face prefab. Nah, face prefab ini berarti default face-nya itu seperti apa gitu. Nah, tapi kan di sini AR default face ini adalah di bagian hierarki dan dia adalah objek, bukanlah sebuah prefab. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah kita akan drag ini ke sini ya, ke folder prefabs, di mana nanti dia akan menjadi sebuah prefab. AR default face ini kita hapus, dan di bagian XR origin face prefabnya kita masukkan. Nah, sehingga dia sudah ada ya ke sini. Nah, habis itu gimana? Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, bisa lihat di AR default ya face-nya ini. Nah, ini dia nanti bakal ada warna kuning gitu. Jadi emang ini material itu ya, material itu adalah nanti si face-nya kita seperti apa. Nah, nanti teman-teman kita bakal explore lebih dari ini, tapi ini kita bakal coba dulu. Nanti dia bakal bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, ini AR default. Nah, udah sampai pada sini. Nah, tapi di sini ada yang harus teman-teman ubah juga di bagian main kamera. Nah, di bagian main kameranya facing direction-nya itu adalah user. Nah, kenapa? Kalau word itu nanti dia ke kamera belakang, sedangkan kita butuhnya kalau AR face filter itu berarti kan kameranya kamera depan. Jadi kita ganti ini menjadi user gitu. Nah, habis itu teman-teman kita save jangan lupa, dan kita build and run. Jadi nanti kita bakal coba nanti seperti apa tampilan dari AR yang sudah kita buat. Oke, kalau kita lihat ini udah berhasil ya, sampai pada kita mau menampilkan face-nya. Nah, tapi kan mungkin teman-teman bikin stiker lah atau apa gitu ya, di si face-nya bukan cuma wajah yang berwarna seperti itu. Nah, nanti seperti apa? Oke, kita masuk lagi ke yang AR face yang ini. Nah, di sini, ini kita masuk. Oke, di sini di AR default face yang ini ya, teman-teman buka dulu. Nah, nanti teman-teman akan dapat mesh face ini dari file boleh misalnya teman-teman download di komentar ya, di bawah di description itu ada. Silakan teman-teman download saja. Jadi di default face ini nanti si mesh filternya itu kita tambahin mesh ya. Oke. Nah, face mesh yang ini ya. Nah, nanti kan udah ada nih si face-nya ya. Oke. Nah, nanti kan dia bentuknya seperti ini. Kalau di 3D kan dia udah ada nih ya, kayak gini nih. Jadi sudah ada seperti ini. Nah, nanti teman-teman kita akan membuat, misalnya kita mau nambahin lah ya, kita mau nambahin stiker, misalnya ada gambar FT. Nah, di sini kita nanti tinggal tambahin aja. Misalnya di sini saya tambahin si quad misalnya ya. Oke. Nah, tapi kan ini memang terlalu besar ya, jadi nanti kita kecilkan dan nanti disesuaikan sama si besar dari face-nya yang ini gitu. Guys. Yang ini misalnya, oke, ini sebesar ini. Nah, kemudian ini kan berarti harusnya ada di sini ya, di depan si wajahnya. Oke, misalnya seperti ini kita kecilkan. Oke.
Oke. Nah, kemudian nanti di sini kita akan bikin material dari si gambar. Jadi saya udah nyediain image mana gambarnya adalah ini. Ya, di sini kita bikin sebuah material. Ya, create material. Ini misalnya FT lah namanya. Nah, kemudian standarnya ini kita ganti dengan unlit dan transparan. Nah, nanti di sini teksturnya kita tambahkan dengan yang logo FT ini gitu. Nah, kemudian nanti si quadnya kita tambahin pakai logo FT. Nah, kita duplikasi aja supaya nanti dia menjadi misalnya dua seperti ini. Nah, kalaupun misalnya teman-teman mau bikin kacamata gitu kan. Kalau quad ini kan dia bentuknya ya cuma persegi aja gitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau bikin kacamata seperti itu nanti gimana? Boleh kasih aja 3D model ke sini gitu ya. Oke. Nah, untuk yang face mesh-nya ini di sini yang materialsnya kita hapus aja karena kita pun juga kan maunya nggak ada ininya ya, nggak ada apa namanya dia nggak ada warnanya gitu. Kalau tadi kan memang masih ada warnanya si wajahnya kita. Nah, sekarang kita mau hilangkan si warnanya. Nah, dia menjadi seperti ini. Jangan lupa untuk di save ya. Oke, kita akan save dulu si ininya. Oke. Nah, nanti setelah save itu kita tinggal running, kita build and run dan kita coba nanti dia hasilnya akan seperti apa. Oke. Udah sampai pada bikin stiker tadi ya, ternyata udah berhasil. Nah, sekarang kita mau manipulasi sedikit aja. Jadi kalau teman-teman mau lebih explore lebih dalam lagi silahkan ya. Jadi kayak misalnya pakai model 3D dan sebagainya, tapi tadi saya cuma pakai stiker doang. Nah, di sini saya udah nyediain 2 buah button, 1 sama 2 ya. Jadi nanti kita akan ngubah si stikernya itu berdasarkan ini pilihan 1-2-nya gitu. Biasanya kan stiker-stiker bisa berubah gitu. Atau kalau misalnya teman-teman mau bisa pakai random. Nah, itu lebih bagus lagi. Oke, di AR default ini saya udah tambahkan, jadi saya copy ya. Jadi yang quad ini masukin ke dalam quad ini. Jadi dia menjadi satu buah kesatuan lah gitu. Untuk yang quad ini 2 nanti saya ganti. Nah, jadi kalau yang quad 1 itu gambarnya Fakultas Teknik. Nah, yang ini adalah unsurnya gitu ya. Nah, jadi yang pertama ini yang bakal aktif duluan ya. Nah, nanti kita bakal masuk ke yang AR face-nya, yang tadi yang ini. Di visual scripting kita bikin 3 buah variabel. Yang pertama adalah objek AR face. Objek AR face ini adalah game object ya. Nah, variabel ini nanti munculnya di mana? Dari script mesin. Jadi teman-teman bikin dulu script mesin, kemudian dikasih new, terus misalnya di bagian folder script, misalnya di sini adalah AR face script. Oke. Nah, kita save di sini. Nah, ini udah ada ya. Nah, nanti bakal muncul variabel kayak gini. Nah, kalau udah muncul variabel kayak gini, kita ngeset 3 buah. Yang pertama adalah objek AR face, di mana dia adalah game object. Value-nya adalah kosongkan karena dia akan ngedeteksi, kita akan ngeset secara otomatis gitu ya. Habis itu button 1. Button 1 itu adalah si button nomor 1, terus kemudian nanti ada button 2, itu si button nomor 2. Nah, kemudian kita bakal ngeedit si grafnya ini. Startnya kita hapus aja, tapi si update-nya kalau nggak boleh lah update-nya pun kita hapus karena kita bakal ngambil dari script yang set object. Jadi teman-teman klik yang set object. Nah, habis itu kita copy aja ini semua ya. Teman-teman copy yang bagian di script yang set object ini. Ini kan udah pernah kita bikin ya sebelumnya. Nah, kita copy dan masukkan ke yang tadi adalah AR face script ya. Di sini kita paste. Nah, on update. Nah, cuma di sini berarti kan namanya bukan objek rotasi kan ya harusnya ya, karena nggak ada objek rotasi. Sebentar, sepertinya ini ya. Oke, sepertinya kita harus, nah ini udah muncul ya sekarang. Oke, button AR face ini kita ganti
ya. Nah, ini pun juga yang tadi objek rotasinya kita ganti juga button ARFS. Nah, cuma di sini find game object with tag-nya karena kita perlu tag ya. Berarti kita balik lagi ke prefabs dan ke AR default. Nah, di AR default face-nya ini kita tambahkan satu tag ARFS. Saya kasih tambahin ARFS ya. Kalau misalnya teman-teman mau yang lain juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Oke, kita balik lagi ke script ARFS yang ini. Nah, berarti di sini kita ganti dengan ARFS ya. Jadi tagnya adalah ARFS. Oke. Nah, habis itu ini kan dia bakal ngeset objek ARFS dengan sebuah objek dengan tag ARFS. Nah, habis itu berarti kita tinggal nambahin get variable ya. Oke, get objek variable yaitu 2 berarti ya. Yang pertama adalah tunggu. Ini kalau misalnya ini memang suka kadang kayak gini ya, nggak keluar nih. Oke, kita close dulu nih. Kita masuk ke visual scripting. Nah, oke. Muncul lagi. Oke, di sini adalah button 1, berarti kita tambahin dia adalah on button click ya. Oke. On button click, ketika diklik dia ngapain? Yang pertama dia get variable dulu, objek bentuknya dari si objek ARFS. Habis itu kita ke transform get child ya. Oke, kita transform get child. Dan ini kita sambungkan ke sini, yang ini kita sambungin ke sini. Habis itu kita add node, dia set aktif. Oke, ini kita masukin sini dan set aktifnya itu adalah true karena yang pertama adalah si yang 0. Nah, kita ini copy aja supaya lebih cepat. Oke, yang ini kita sambungkan ke sini. Dari sini kita sambungin ke sini dan ini di uncheck dan ini angka 1. Nah, setelah kayak gini, kita duplikasi aja yang ini ke sini, tapi di sini buttonnya button 2 dan kita balikin, yang ini value-nya di uncheck, yang ini value-nya di check kayak gini. Nah, abis itu kita build and run ya, dia seperti apa. Oke. Dan setelah itu teman-teman bisa lihat hasilnya adalah seperti ini. Oke.